tidak bisa konsentrasi, kemudian kemampuan belajar menurun, prestasi belajar menurun, ya. Kemudian ada keinginan untuk non-sewu menyakiti diri. Saya rasa karena kurang edukasi ya di masyarakat kita ini, karena dengan mudahnya menganggap seseorang kalau ke psikiater itu gila. Padahal sebetulnya itu adalah langkah yang berani. Harus diapresiasi, itu langkah yang bijaksana dan bisa dipertanggungjawabkan. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat harapan Anda, jumpa lagi dengan saya Trifani Arlita dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang kesehatan mental. Tema kita hari ini adalah mental health check-in, waktunya ngobrol bareng psikiater. Sudah bersama dengan saya Dr. Aulia Rahmawati Hasanin, spesialis kesehatan jiwa, atau biasa kita sapa dengan Dr. Anin. Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Dok, kabarnya sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak ya. juga sehat? Alhamdulillah, luar biasa nih Dok ya. Akhirnya kita bisa ngobrol lagi nih ya Dok ya di sini ya Dok ya. Dokter, sebelum kita mulai masuk nih Dok ke pertanyaan-pertanyaan lain, Dokter, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih Dok, sebenarnya apa sih bedanya antara psikolog dan psikiater? Soalnya tuh di DM sering banyak yang keliru Dok. Oke, begitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Dok. Baik Mbak Fani dan sahabat sekalian ya, bedanya psikiater dengan psikolog. Kalau psikiater itu adalah seorang dokter yang mengambil spesialisasi di bidang psikiatri. Kemudian kalau psikolog itu pendidikannya di bidang psikologi. Sedangkan untuk kewenangan pasti berbeda ya, kewenangannya berbeda. Betul. Ketika psikiater, beliau memiliki kewenangan medis untuk mendiagnosa, memberikan terapi, untuk memberikan stimulasi otak contohnya. Tetapi kalau untuk psikolog tidak diberikan kewenangan itu, sehingga mereka berfokus pada edukasi, psikoterapi, konseling dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berkolaborasi bisa ya Dok ya. Berarti satu dari background pendidikannya, kalau misalkan psikiater itu dari dokter spesialis kesehatan jiwa, kalau psikolog lulusan dari psikologi ya gitu. Dan untuk kewenangannya juga berbeda ya Dok ya gitu. Nah Dokter, berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya apa sih Dok kesehatan mental itu? Ya baik Mbak Fani, kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang bisa berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari, baik secara psikologis, emosional, dan sosial. Secara psikologis, emosional, dan sosial itu kesehatan mental gitu ya Dok. Nah Dokter, tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan kalau kita itu mungkin menderita kesehatan mental padahal itu butuh bantuan profesional, itu ada nggak Dok? Ada dong. Kalau ada sesuatu yang nggak biasa sama diri kita, contohnya hal kecil, nggak doyan makan nih, tidak nafsu makan, itu juga salah satu tanda Dok, warning sign. Tapi bukan yang mau diet ya Dok? Tidak dong, beda dong. Kalau mau diet kan memang ada tujuan ya Dok ya. Betul. Kemudian kesulitan untuk memulai tidur atau tidur sering terbangun-bangun ya, gangguan tidur Mbak Fani, nggak bisa fokus kalau kerja nih. Itu juga salah satu tandanya. Betul sekali, tidak bisa konsentrasi, kemudian kemampuan belajar menurun, prestasi belajar menurun, ya. Kemudian ada keinginan untuk non-sewu menyakiti diri. Itu sudah termasuk tanda-tanda gitu ya Dok. Nah, apakah masalah kesehatan mental ini Dok hanya diderita orang dewasa saja atau anak-anak itu bisa Dok? Bisa? Menyerang semua umur. Umur. Anak kecil gitu bisa Dokter? Bisa. Oh, berarti itu harus waspada ya. Mungkin orang tua juga harus waspada, harus aware tentang kondisi anaknya ya Dokter ya. Ya, betul sekali. Nah Dokter, sebenarnya kapan sih seseorang itu perlu check-in ke psikiater, ngobrol sama psikiater? Apakah harus tunggu parah dulu atau ketika sudah mulai ngerasa nggak nyaman boleh-boleh aja? Boleh datang kapanpun. Tapi biasanya yang lebih dini kita bisa lebih mengintervensi dengan baik dan optimal daripada yang datang terlambat. Jadi lebih baik kita aware dulu ya Dok ya.
Kita aware kalau memang sudah merasa tidak ada yang tidak beres, langsung saja. Langsung Oke. aja. Nah dokter, tapi nih dok, masalahnya banyak banget di luar sana itu yang masih takut dan malu ke psikiater. Nah dari kacamata dokter, apa sih dok yang bikin stigma ini tuh kuat banget dok? Saya rasa karena kurang edukasi ya di masyarakat kita ini, karena dengan mudahnya menganggap seseorang kalau ke psikiater itu gila ya. Padahal sebetulnya itu adalah langkah yang berani. Harus diapresiasi, itu langkah yang bijaksana dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita mungkin bisa membantu mereka untuk mengedukasi masyarakat sekitar, Mbak Fani, supaya mereka tuh paham bahwa ini tuh seseorang yang perlu dibantu, perlu ditolong. Iya, betul ya dok ya. Jadi kalau orang-orang mungkin nganggapnya masih seperti itu, padahal masalah kesehatan mental itu sama dengan masalah kesehatan lain ya dok ya. Oh iya, sama pentingnya. Sama pentingnya kayak kalau kita sakit flu saja kita perlu obat ya dok ya. Ini juga sama, dan obatnya kita perlu mencari bantuan profesional gitu ya dok ya. Nah dokter, kan masih banyak nih dok orang tuh takut dicap gila kalau datang ke psikiater atau ketahuan mungkin dia pasien nunggu di poli jiwa gitu. Nah gimana caranya kita membangun mentalitas bahwa mencari bantuan itu justru kita berani gitu. Ya, baik, caranya membangun mentalitas ya kita harus yang pertama tuh edukasi, Mbak. Edukasi dulu. Betul, edukasi baik kepada pasien yang ada di rumah sakit. Kita bisa masuk loh ke sekolah-sekolahan bahwa nih mental health itu harus diperhatikan juga. Cuma pentingnya dengan kondisi fisik, kesehatan fisik. Kemudian juga di antara tenaga kesehatan sendiri kadang masih ada stigma ya. Lihat temennya, ngapain itu di situ gitu ya dok ya. Edukasi yang sangat penting, Mbak. Betul. Edukasi dan tidak menghakimi mungkin ya dok ya, satu sama lain ya dok ya. Nah dokter, belakangan ini dokter banyak anak muda menyatakan diri burnout, anxiety, depresi. Nah itu tuh sebenarnya apakah memang realita jumlah penderitanya meningkat atau mungkin karena sekarang orang itu udah sedikit lebih terbuka membicarakan hal tersebut dokter? Iya, otomatis karena pasien-pasien itu lebih terbuka sekarang sadar bahwa mental health itu penting, makanya otomatis yang datang ke psikiater tuh jumlahnya meningkat. Padahal jauh di bawah sana tuh sebetulnya banyak sekali. Iya dokter. Ya, cuman mungkin ada yang malu datang ke psikiater, terus belum bisa cerita nih sama keluarga, belum bisa jujur nih kalau datang ke psikiater, nanti aku bisa aja nggak dapat warisan nih misalnya kayak gitu kalau ke psikiater. Kan jadi pertimbangan. Betul, karena mungkin dari lingkungan juga ya dok ya. Gitu. Nah dokter, sebelum kita lanjut kita jeda dulu sebentar ya dokter. Silahkan diminum dulu dokter. Terima kasih. Baik sahabat harapan Anda, sebelum kita lanjutkan obrolan menarik ini, saksikan dulu video edukasi berikut ini. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Kesehatan mental adalah salah satu hal yang tengah menjadi perbincangan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram dan tenang sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati hidupnya dengan normal dan damai. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa dan bertindak, menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan mental adalah komponen penting di setiap kehidupan manusia, dimulai dari kanak-kanak hingga orang tua sekalipun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita supaya kita terhindar dari stres, susah mengendalikan emosi, bahkan tidak dapat berpikir, merasa dan bertindak, dan membuat keputusan dengan tepat. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sahabat harapan Anda, kita ketemu lagi di program acara Anda Talks, harapan Anda berbicara, edukasi mengudara. Dokter, kita lanjut nih dok nih obrolan. Dokter, sekarang ini kan kita lihat di sosial media sebetulnya jauh lebih baik dibandingkan dulu ya dok. Sekarang orang ngomongin kesehatan mental itu sebenarnya lebih banyak dibandingkan mungkin dulu-dulu sangat jarang ya dok ya. Tapi akhirnya itu berbarengan dengan banyaknya orang-orang yang mereka itu melakukan
self diagnose dok. Oh, Nah itu bahaya atau tidak sih dok sebenarnya? Jadi modal Google aja Iya. gitu itu bahaya tidak sih dok? ya sebetulnya di satu sisi itu berbahaya karena bagi penderita-penderita itu malah bikin overthinking ya Mbak. Iya, makin kemana-mana, betul. Nah, sebaiknya hal-hal seperti ini, self-diagnose ini dihindari. Lebih baik datang ke profesional, mau ke psikolog bisa, ke psikiater bisa, untuk menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi pada diri pasien itu. Bijaksana ya dok. Itu lebih bijaksana. Kalau kita ketemu dengan profesional langsung bisa langsung bukan langsung ya dok, maksudnya bisa mendapatkan solusi. Betul. Mungkin, kalau perlu obat bisa langsung ditangani. Jadi daripada browsing Iya. sendiri menambah pikir, Betul. lebih baik langsung aja gitu. Aku Setuju. gitu ya. Setuju Mbak Fani. Nah dokter, Nih, mungkin ini banyak orang yang bingung juga nih dok. Ketika dokter menilai kesehatan mental seseorang nih dok, saat konsultasi pertama kali itu apakah langsung didiagnosis gangguan atau bagaimana itu dok? ya baik. Jadi dalam mendiagnosis seseorang, Mbak Fani, kita nggak bisa langsung, oh ini gangguan, enggak. Kita melalui urutan-urutan tertentu. Yang pertama kita wawancara dulu kepada pasien. Kita memiliki protap, pedoman wawancara psikiatri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan status mental seseorang itu baik atau tidak. Apabila diperlukan, kita bisa menggunakan pemeriksaan penunjang seperti MMPI atau pemeriksaan yang lain, begitu. Jadi, ketika ada kesimpulan dari wawancara, pemeriksaan penunjang dan lain-lain, barulah kita masuk ke kriteria diagnosis. Apakah seseorang itu masuk mental disorder atau tidak? Iya. Jadi memang perjalanannya panjang ya dok? Iya. Langkah-langkah. Iya. Karena tuh kemarin itu sempat saya baca juga dok, ada orang mengeluh, jadi dia mengharapkan ketika langsung ketemu dengan psikiater, aku langsung tahu diagnosanya apa. Aku kecewa nih, aku nggak tahu aku sakit apa, seperti itu. Padahal iya. langkahnya panjang ya dok. Langkahnya panjang, bisa jadi satu pertemuan bisa terdapat kesimpulan, bisa saja observasi. Betul sekali. Nah berarti kan ada tes MMPI ya dok ya? Iya, ada MMPI 2. Ada dua ya. J. Nah dokter, J. ada nggak sih dok cerita pasien yang mungkin berhasil pulih nih dok, karena berani mencari bantuan lagi awal? Alhamdulillah banyak Mbak Fani. Iya, berani memulai, otomatis pengobatan jadi lebih efektif, lebih optimal dengan dosis minimal. Alhamdulillah pasiennya sekarang udah bisa lepas obat, bisa aktivitas seperti biasa, malah bisa jadi lebih daripada sebelumnya. Betul. Lebih produktif gitu ya dok? Betul sekali. Tapi jangan lupa support keluarga itu nomor satu. Nomor satu ya dok. Nah itu loh dok, kita ngomongin support keluarga, gimana dok kita mendukung teman atau keluarga yang sedang berjuang secara mental dok? Yang pertama, cukup dengarkan dahulu. Kalau misalnya si pasien memiliki unek-unek nih, kan belum tentu bisa ketemu psikiater setiap hari ya. Jadi yang terdekat adalah keluarga, silahkan dengarkanlah. Walaupun kita tidak bisa memberikan masukan, iya betul. Penting bagi seseorang pasien untuk mengeluarkan apa isi hatinya. Walaupun tidak akan membantu menyelesaikan masalah, tapi setidaknya mengurangi beban seseorang. Iya. Kita cuma pengen cerita doang didengerin gitu ya. Iya, cukup dengerin. Ya, terus kemudian bisa tuh mengingatkan waktu-waktu minum obat. Oh Iya, penting sekali. Sering lupa ya dok? Sering lupa. Betul, karena kesibukan kita bisa pasang alarm tuh di handphone. Oh ini waktu kamu minum obat loh, jangan lupa. Kalau perlu sambil ditungguin minum obatnya. Iya. Berarti untuk pulih juga butuh support dari lingkungan. Karena tuh terkadang justru ada kemarin udah sempet ada pertanyaan gitu, saya nggak bisa atau saya gagal nih hari ini mau ketemu sama psikiater karena tidak dibolehkan sama orang tua. Mungkin orang tua masih menganggap bahwa itu aib gitu. Betul sekali. Padahal tidak sama sekali. Terus juga di luar sana ada yang takut nih dok, kalau minum, tadi kan untuk menyampaikan bahwa pasien itu bisa lepas obat. Bisa. Berarti sangat mungkin ya untuk pasien itu lepas obat. Sangat mungkin. Mungkin ada yang takut ketergantungan. Iya, sebenarnya obat-obat psikiatri itu bisa membuat ketergantungan apabila diminum tidak sesuai dengan dosisnya. Ya, diminum tidak pada waktunya. Kemudian minumnya berlebihan nih, over nih. Ya, kadang harusnya 1, minumnya 5.
Baik, nah bisa dibayangkan ya Mbak Fani ya seperti Itu apa? sebenarnya. Iya, Jadi memang harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Betul. Dokter seperti Iya. apa. Kalau memang kita beneran ingin pulih gitu ya. betul sekali. Dokter, Dalam. kemarin itu sempat ramai di Instagram. Oke. Ada pasien nih dok, Iya. dia review gitu, menyatakan bahwa jangan oversharing ke psikiater, nanti kamu Betul. dirawat di RSJ. Iya. Karena tapi fenomena tersebut, apa tanggapan dokter? Atau mungkin bisa meluruskan tanggapan yang keliru itu dok? Ah iya betul. Saya rasa sharing itu perlu ke psikiater, terbuka ya. Nih, karena hak pasien itu mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Kalau pasiennya tidak terbuka, kami para psikiater tidak bisa membantu dengan optimal. Iya, Betul. Ya demikian Mbak. Jadi kalau misalnya ada apa-apa jangan ditutup-tutupin. Iya. Gimana dokter? Maksudnya mau tahu ya dok ya kondisinya kalau kita tidak menyampaikan apa yang kita rasakan. Ya. Bukan berarti kita kepo ya. Iya. Betul sih Tidak. Dokter, sebelum kita akhiri nih dok, boleh minta satu pesan penting untuk sahabat harapan Anda tentang kesehatan mental dokter? Baik sahabat harapan Anda mencari bantuan psikiater itu tidak perlu takut ya Mbak Fani ya. Dan itu merupakan suatu langkah yang bijaksana, langkah yang berani, dan langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik agar sahabat sekalian bisa bekerja secara optimal. Gitu. Oke, dok ya. Jadi memang jangan takut, harus berani berbuat terhadap kesehatan mental diri sendiri. Kadang tuh kita sendiri aja ragu, aduh aku malu deh kayaknya mau itu, jangan ya dok ya. Karena semakin dini mencari bantuan profesional semakin baik. Betul. Harapan pulihnya juga makin tinggi ya dok. Iya, setuju. Nah dokter, untuk teman-teman yang mau ketemu sama dokter di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda tuh bisa buka praktek kapan aja nih dok? Saya hari Senin dan Kamis pukul 14.30 sampai pukul 16 sore. Oke. Iya. Jam setengah 3 sore ya dok? Iya, betul. Nah tuh kalau saya lihat di DM Instagram atau di Instagram itu sering banget pasien-pasiennya dokter itu ngetek kayaknya soal banget gitu sama dokter. Aduh. Jadi bisa di tag Senin dan Kamis gitu. Iya. Setengah 3 sore. Silahkan. Terima kasih ya dokter atas informasinya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain ngobrolin hal lain ya. Siap Mbak Fani, sama-sama dengan senang hati. Semangat Iya. dokter. Baik sahabat harapan Anda, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk sahabat yang ingin request tema bisa tulis di kolom komentar. Saya Trifani Arlita dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.